Oke, penjebakan pun dimulai. Oke, di sini sudah ada Bunga ya. Bunga itu adalah penggoda kita yang sudah berhasil menggoda suami lo selama beberapa hari terakhir ini dan dia janjian di kafe ini. Oke, Bunga, kalau lo dengar coba lo selambaikan tangan lo ke kamera. Oke, ada kamera di atas. Ya nggak kelihatan, memang di luar juga ada dua. Kenapa? Ya, datang Mas. Oh ya, suami udah datang? Iya. Oke, Bunga, sebentar lagi dia masuk ya. Mas Yaya ya? Iya, ini Bunga ya? Iya. Oh, Ya, ini duduk aja Mas. Oke. Aduh, makasih. Oke. Mas. Ya udah, lo tanya aja Bunga. Mas Yaya itu gimana, itu ceweknya cantik banget. Kenapa ya? Tenang aja kok, ini cuma agen kita, tim kita. Aku Ya. takut dia kegoda sama perempuan itu. Loh, tadi waktu kamu jalan dari rumah kamu bilang ya udah mudah-mudahan dia tergoda. Kau bilang begitu tadi? Enggak Mas, aku nggak berharap kayak gitu. Aku tuh sayang sama Yaya. Sayang, opo kowe krungu cerite atiku. Lo tanya udah punya pacar belum gitu? Aku mau ngomongin di luar urusan kerja, boleh nggak? Boleh kok. Boleh. By the way, kamu udah punya pacar belum? Belum sih. Kamu udah punya pacar? Aku juga belum. Kebetulan ya Mas, kita dipertemukan sama-sama single. Iya. Tanya aja kita jodoh. Maksudnya itu kok aja kayak ngeliatnya langsung kayak gitu deh. Ini, aduh ya ampun. Sorry ya Mas, aku batuk. Tapi aku suka kok kalau kamu batuk. Kok bisa gitu? Kan batuk virus Mas. Iya, nyebarin virus-virus cinta. Rasakan virus-virus cinta, ku butuh dokter cinta. Tapi suaminya ini sih terus terang ya, kelihatan banget orangnya cool, santai gitu. Tapi di balik coolnya ini dia tetap gombal. Aku jadi malu tahu kalau digombalin. Kenapa? Bukannya kamu seneng? Iya, Ya. muka kamu aja. Emang kenapa muka aku? Itu ada apa? Waduh, dia kok ngeliatin. Lu jangan megang-megang kuping terus dong, Bunga, lu jangan megang-megang kuping terus. Lu bilang aja dengung tadi mandi kemasukan air gitu. Iya nggak apa-apa, tadi aku tuh mandi, masukkan air telinganya. Coba deh lu godain makin menggoda deh. Lu makin genit coba. Gue penasaran nih. Kok kamu grogi gitu sih sama aku? Ya grogi lah kalau ngomong sama orang cantik kok grogi. Kau cantik hari ini. Boleh aku lapin ya? Aku nggak tega liat kamu kelihatan. Kau lain sekali. Oh iya, kamu tahu nggak perbedaan kamu dengan handphone? Kenapa tuh? Kalau handphone kan selalu dipegang tangan aku, kalau kamu dipegang di hati aku. Maksudnya aku dia kayak gitu sih, dia genit banget, maksudnya apa coba? Oh iya, aku ada buku spesial banget. Ah, buku apa? Pasti buku ceritanya bagus ya? Terus buku apaan? Buku Tika, aku sama kamu. Bohong pasti kamu ya. Pegang tangan. Nah, ngapain sih bohong? Mas, ada semut nih. Nggak ada, aku bohongin kamu. Habis pikir kurangku di mana. Mas tau nggak? Aku tuh suka cowok yang bisa nyanyi. Aku bisa kok nyanyi. Coba deh nyanyi, aku mau denger. Tunggu dulu, ada syaratnya. Oh ada syaratnya, emang apa syaratnya? Kamu pegang tangan aku dulu. Tapi nyanyi ya. Ku tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa
untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Kok lagunya sedih banget sih mas? Aku terharu tahu. Iya lagu itu. Kok bisa gitu? Terus terang, aku ketemu kamu tuh sedih. Kok ketemu aku malah aku jadi bikin kamu sedih sih? Ya sedih, kenapa nggak dari dulu aku ketemu kamu? Aku digombalin terus. Kamu suka modus berarti ya? Enggak lah. Aduh, Aduh, kelilipan nih mata aku. kenapa mas? Sakit ya? Coba lihat, coba lihat. Aduh. Lo fokus gak sih dari tadi? Kita lagi ngintai suami lo. Iya, aku fokus. Aku mau coba telepon Mas ya. Ya dia jujur apa enggak sama aku. Ih, bisa aja sih kamu mas. Cuma sama kamu aja. Oh, jadi sama aku modusinnya. Iya, nggak ada yang lain. Karena aku nggak pernah sedekat ini sama cewek. Kalau kayak gini deket gak? Deket lagi dong. Kalau kayak gini deket nggak? Aku udahin aja coba. Ya aku gak mau lagi kayak gini lagi. Ya kalau emang mau udahin, kita udahin nih. Ya udah udahin aja. Aku gak mau dia sampai lebih lanjut ya. Udah kita. Oke, bunga nih istrinya udah nggak kuat. Kita mau masuk tapi tunggu. Loh. Ini kan Fani. Balik nanya. Kok Fani di situ? Oke, bunga tenang, lo nggak tahu. Gue juga nggak ngerti ini di luar skenario. Gue nggak ngerti. Ini Fani kenapa bisa muncul di sini? Lo pura-pura santai, lo tenang aja, tenang Pak. Bunga. Kok pada takut sama lo? Ini berantem gini. Loh, ini Apa sama kamu? Loh. Ini kok tiba-tiba laki? Ini suaminya kan? Loh, ini oke. Ini suaminya kan yang tadi nganter lo naik motor kan? Oke, ini yang nganter. Gue masih penasaran tadi dia nganterin lo naik motor tuh kenapa ya? Karena tadi kemarin aku tuh habis dari pasar terus dia lihat aku jalan dan dia nggak mau lihat aku jalan. Tapi kok dia kayak pas ditanya sama kita kayak ketakutan. Ada yang nggak beres nih, kita harus. Lo ikut gue. Lo dari kemarin ya, dari waktu itu lo nggak mau labrak-labrak, gue jadi curiga sama lo. Yuk, lo ikut gue. Kita langsung turun, kita labrak mereka. Apa lagi sih ini? Siapa dia? Kamu itu ngapain ada di sini? Kok kamu malah balik nanya? Seharusnya nanya itu aku. Kamu juga udah selingkuh dari aku. Kenapa kamu masih gak mau jujur? Kamu... Gue kasih tahu sama lo ya, dia itu adalah penggoda kita. Oke? Itu dari tim kita. Lo buka kuping lo yang sebelah situ. Nah, kalau lihat, Ini maksudnya apa? Salahku apa sih? Kamu mau bisa sama aku? Ya kamu ngomong baik-baik, gak usah harus dengan cara kayak kamu neror-neror apa segala macam. Kamu ngomong baik-baik. Sumpah, aku nggak tahu. Gak usah pakai sumpah. Oke, aku ngaku. Memang aku genit sama dia. Tapi halnya masih yang wajar. Lu bilang lu masih wajar. Lu tuh udah punya istri, lu sama aja nyakitin hatinya dia lah. Oke. Aku ngaku, Mas. Aku memang ganjen sama dia. Tapi aku sumpah, aku nggak pernah ngelakuin buat dia hamil, Mas. Dan juga aku nggak pernah yang namanya nyakitin dia. Beberapa hari yang lalu, dia tuh pengen curhat sama aku, Mas. Tiba-tiba datang juga suaminya dan marah-marah sama aku, Mas. Kayak aku difitnah. Apa kalian berdua sekongkol? Pengen ngancurin hubungan aku? Kamu pura-pura lupa. Pura-pura lupa apa? Kamu awalnya curhat, tapi lama-lamaan apa? Lupa sama semua itu. kru kita datang membawa seorang laki-laki dan katanya itu adalah laki-laki misterius yang kita temui beberapa hari yang lalu yang katanya lari itu sampai kita kejar ke kebun yang mengaku orang pinter. Lo jawab dia apa? Sebenarnya saya ngelakuin kayak gitu disuruh sama siapa? Cepetan jawab. Sama seseorang yang ada di sini.
ada di sini. Kamu disuruh sama satu orang yang ada di sini? Iya, ada. Oke, sorry. Lu nanya siapa? Bisa jadi kamu. Atau mungkin kamu, Van. Atau bisa jadi kamu. Atau mungkin juga kamu sendiri. Aku. Justru aku malah minta tim buat nyelidikin dia. Kenapa jadi aku yang dituduh? Sekarang, daripada bertele-tele, mending kamu ngomong siapa yang nyuruh. Sebenarnya Dari tadi. Ya ngomong. Ngomong. Mbak Ratu. Enggak. Jadi selama ini lo? Enggak, dia bohong. Dan Enggak kalian mungkin. berdua juga suruhan Ratu. Enggak. Maksud kamu apa sih? Dia bohong, nggak mungkin aku. Aku kan istri kamu. Nggak, berarti selama ini kita dibohongin dong. Oke, jadi kamu biru-biru tuh komputer kamu sendiri kan? Kan dari pertama juga kita udah curiga Mas Uya. Oke, berarti kamu sekongkol sama dia juga kan? Oke, saya mau tanya, apakah mereka tinggal di depan rumah kamu? Tidak. Tidak. Oke, berarti kamu yang berbohong. Kamu yang berbohong. Oke, jujur. Siapa mau jujur sama saya? Oke, gue jujur. Oke, gitu. Pertama, masalah teror yang jenglot ataupun pocong itu memang aku. Maksud lo apa sih? Aku yang suruh dia buat naruh taburan bunga di depan rumah dan di kamar, bahkan di ruang tamu. Dan dia sahabat aku suruh dia untuk hamil dan anak dia. Dan dia adalah suaminya yang aku ajak untuk sekongkol. Oke, clear. Berarti di sini di Playboy Jamano jelas Dan Vali terbukti aku tidak ada mistis ya. ngelakuin kayak gini. Maksud kamu apa? Hah? Lakuin semua ini. Aku ngelakuin kayak gini karena aku udah capek hidup sama kamu. Semenjak aku hidup sama kamu, hidup aku tuh miskin. Aku gak punya apa-apa, gak kayak dulu. Kamu tahu? Kamu nikah sama aku gak punya apa-apa. Kalau kamu capek sama aku, kamu ngomong jujur. Sekarang, gua mau lo cerain gue. Aku udah capek hidup miskin sama kamu. Kamu gak bisa menuhin kebutuhan aku. Kamu nikah sama aku. Kerjaan aku semua jadi hilang. Duit aku semua jadi hilang. Dan sekarang hidup kita. Bener apa kata dia? Dulu waktu kita kerja di dunia malam, itu serba ada. Nggak kesusahan kayak gini kayak dia waktu nikah sama cowok ini. Pesan kamu apa, Neng? Ini rumah tangga mereka. Aku cuma kesian aja sama Ratu. Kalau kasihan lu nggak bakal rela buat lu ngeliat sahabat lu pisah kayak gini, tahu nggak? Karena dia sendiri yang mau. Udah. Ayo cabut. Iya, aku cuma seorang sales yang tidak mencukupi kebutuhan kamu. Tapi, aku nggak mau kalau kamu itu kembali lagi ke dunia kamu yang lama. Urusan kamu apa? Kamu miskin, kamu gak punya apa-apa, kamu gak bisa ngidupin aku. Apa gara-gara aku nggak bisa ngasih anak? Emang aku gak mau punya anak dari kamu? Oh ya, dan satu lagi, jangan pernah kamu nginjak rumah itu lagi. Karena itu adalah warisan dari ayah. Kamu gak punya apa-apa. Aku mau kamu pergi. Kamu angkutin barang-barang kamu dari rumah. Jangan balik lagi. Diam, Mas Uya. Ingat, jangan pernah balik lagi. Sumpah gua kaget, gua nggak nyangka banget sama Ratu. Segitu teganya dia memfitnah suaminya sendiri cuman gara-gara masalah ekonomi. Sorry banget, gue minta maaf banget udah nuduh lo. Kita selama ini ditipu, dia playing victim, dia seolah-olah jadi korban. Padahal dia yang pengen pisah sama kamu, nyari-nyari kesalahan kamu, dia menciptakan semua orang seolah-olah kamu yang salah. Benar kata dia lagi difitnah, Mas. Ya sorry banget. Ya, Ya, tapi semua jadi jelas, oke. Gue nggak bisa bantu lagi banyak, cuman lo selesaikan rumah tangga lo sama istri lo, ya? Iya, maksudnya juga nggak terlalu jelek. Maksudnya gimana? Nggak terlalu jelek? Maksud saya itu nggak ada maksud jelek. Oh, ya Allah, gue pikir gue udah jelek, Nggak terlalu jelek. bermaksud Oke, jelek, Mas Uya. Iya.
Ya udah Mas ya. Gue minta maaf sekali lagi. Gue juga minta maaf Iya. ya. Perwakilan Iya, ibu Ma. dari semua ini minta maaf. Saya pamit kalau- ya. Iya, iya. Oke. Lah kenapa jadi Mas yang nangis, Mas? Maksudnya apa sih? Ngomong Mas Uya nggak terlalu jelek apa sih? Dia salah ngomong tapi menusuk hati gue. Enggak, kayaknya dia benar-benar dari hati deh, Mas. Yang melampiaskan karena awalnya kita tuh jahat sama dia. Tahu begini. Ini. Lu jangan ketawa, tolong hibur gue dong. Nih, menang banyak nih Mas Uya. Ya udah. Lumayan. Aduh. Ya udahlah. Satu kayak yang nempel sama gue ya udah. Kalau gitu ketemu lagi di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk. Satu sih yang gua ambil pelajaran dari kasusnya Ratu. Kita harus benar-benar yakin lahir dan batin kita di saat kita mau nikah. Jangan sampai-sampai pas kita udah nikah, taunya kita malah mau pisah.